Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka Faton Soyal Kamil dengan NIM 12540101130, jurusan BKI di semester 2 kelas D. Saya di sini untuk mengerjakan tugas mata kuliah retorika dengan dimana membuat pidato retorika persuasif dan retorika reflektif. Nah, yang pertama yang saya akan bawakan adalah pidato retorika persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya ingin memulai pidato ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk membuka media sosial? Dalam sehari ini saja, apakah sudah 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih dari jam, mungkin sampai seharian kita menggunakan handphone untuk melihat media sosial? Nah, saat bangun tidur, banyak dari kita yang pertama kali melihat itu bukan melihat badan kita apakah masih sehat, melihat apa yang seharusnya pertama kali kita lakukan. Bangun tidur, siap-siap ke WC untuk berwudu, melaksanakan sholat. Kebanyakan dari kita bangun tidur langsung mengambil handphone. Ketika sedang makan, memegang handphone. Saat belajar, malah main handphone. Bahkan saat menunggu kendaraan seperti angkot, kita tetap memainkan handphone kita. Bahkan sebelum tidur saja kita masih menggunakan handphone untuk bermedia sosial. Media sosial selalu menemani aktivitas kita. Hal ini menunjuk bahwa media sosial telah menjadi bagian dalam hidup kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggunakan media sosial itu dengan baik atau belum? Hadirin yang berbahagia, media sosial ibaratkan pisau. Jika digunakan dengan benar, ia dapat menjadi alat bantu untuk pekerjaan manusia. Namun jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka media sosial ini akan berbalik menjadi suatu masalah, musibah kepada kita. Kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, maka kita disebut dengan pemegang media sosial yang buruk. Contoh-contohnya adalah orang-orang yang dimana sering adanya cyberbullying, dimana kita sering menemukan bahwasannya orang-orang membagikan suatu mungkin story ataupun postingan tanpa berpikir panjang. Mungkin ya sudah, ini memang kegiatan kita sehari-hari, pengen kita update saja ya. Namun banyak orang yang merasa, wah ini kok bajunya dendek sebelah, kok fisiknya seperti ini, kok keadaannya gini, menjadikan komenan-komenan negatif
yang mengiring kepada cyberbullying. Nah, itu sering sekali kita lihat di media sosial zaman sekarang, teman-teman. Nah, sepertinya ini sangat relevan dengan peringatan Allah bahwasannya Allah bersabda dalam Al-Quran ayat surah Al-Hujurat ayat 6 bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa sesuatu yang tidak baik, berita yang bohong, maka telitilah kebenarannya. Nah, cyberbullying ini juga termasuk ke dalam dimana sesuatu berita ini belum tentu fix benar seperti itu. Kita menjudge seseorang tanpa kita tahu orang ini seperti apa, orangnya begini, tidak tahu. Bahkan kenal di tatap muka saja kita tidak pernah bertemu, teman-teman, dan malah melakukan perkataan negatif, cyberbullying. Nah, itu kan sangat relevan dengan ayat di atas. Apalagi jika memang terang-terangan kita membuat postingan yang memang benar, tidak ada kenyataannya. Kita tidak meneliti dulu gitu, apakah benar yang diposting ulang oleh si ini itu, apakah benar yang diposting ulang oleh seseorang itu. Nah, kita tidak mau melihat lagi nih, mentelusuri lagi kebenarannya. Apalagi di zaman sekarang banyak yang mengatakan anak-anak zaman sekarang ini kekurangan dalam literasi, ya, kurang literasi dalam membaca. Nah, karena itu sebelum menulis komentar, tanyakan pada diri kita sendiri 3 hal saja. Yang pertama, apakah yang saya tulis itu benar? Kita tanyakan dulu. Yang pertama itu, apakah yang ditulis kita benar? Lalu yang kedua, apakah yang saya tulis itu bermanfaat? Nah, yang pertama, apakah yang saya tulis itu benar? Yang kedua, apakah yang kita tulis itu bermanfaat? Lalu yang ketiga, apakah yang kita tulis itu akan menyakiti hati orang lain? Itu kan yang sering tidak kita sadari, teman-teman. Wah, sudahlah, kita komen saja tanpa kita sadari bahwasanya setiap manusia itu berbeda-beda dalam emosional dan menanggapi sesuatu komentar, ya. 3 hal ini saja yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, ya. Agar kita tidak menjadi oknum yang melakukan cyberbullying ataupun penyebar hoax, teman-teman. Jika jawabannya dari pertanyaan itu tidak memenuhi ketiga pertanyaan tersebut, maka lebih baik kita tidak perlu berkomentar, tidak perlu merepost ulang, ya. Jika sebelum kebenaran itu terbukti, jangan sampai kita sok-sokan atau mengaku-ngaku bahwasannya hal ini itu memang seperti itu, agar terlihat bahwasanya kita ini ya mungkin terlihat pintar ataupun sebagainya. Nah, itu tidak baik, teman-teman. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau jika tidak bisa ataupun tidak tahu, maka lebih baik diam. Nah, Nabi mengajarkan hal seperti itu. Lebih baik jika kita tidak mengetahui kebenarannya, maka lebih baik kita diam saja. Jangan sampai media sosial mengendalikan hidup kita. Sebaliknya, jangan sampai kita lah yang harus mengendalikan media sosial itu, teman-teman. Gunakan teknologi itu sebaik mungkin.
Jangan sampai diri kita terlena. Bangun diri kita dengan teknologi itu sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Mari kita jadikan media sosial sebagai ladang amal. Setiap tulisan yang memberikan manfaat akan menjadi kebaikan yang terus mengalir menjadi amal jariah kepada kita, teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pidato retorika rekreatif yang bertemakan hidup tanpa senyum bagaikan sayur tanpa garam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat jasmani, sehat rohani. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Semoga mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua membahas sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sering kita lupakan. Apakah itu? Senyum. Nah, pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang wajahnya selalu murung atau selalu saja tidak ada rautan di pipinya, tidak ada senyuman? Baru melihatnya saja kita merasa kayak merasa takut untuk menyapa. Atau sebaliknya, ketika kita bertemu dengan orang yang murah senyum, suasananya terlihat kayak sangat positif gitu kan, hangat dan nyaman. Nah, senyum memang sederhana, teman-teman, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Mengapa bisa begitu? Bayangkan kita ketika kita datang ke kampus. Nah, dengan wajah yang lelah, letih, lesu. Mengapa? Karena mungkin malamnya kebanyakan nugas, sehingga pada siang paginya itu mukanya kayak lesu, kayak lemas gitu. Nah, kemudian ada teman kita yang menyapa dengan senyuman yang berkata bahwasanya semangat ya. Nah, kita akan merasa kayak kok kayak ada sesuatu yang hangat, yang nyaman datang kepada diri kita, pada hati kita. Padahal dia tidak memberikan uang 1 miliar, dia tidak memberikan sesuatu yang berharga begitu, namun dia hanya memberikan suatu senyuman yang tulus. Nah, teman-teman, di zaman sekarang banyak orang yang sibuk dengan berbagai hal. Ada yang mengejar nilai, pekerjaan, jabatan, dan popularitas. Namun terkadang dalam kesibukan tersebut kita lupa menikmati hidup. Nah, kita terlalu fokus pada apa yang dimiliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang telah kita miliki, apa yang sudah ada, apa yang sudah kita dapatkan. Padahal jika kita merenungkan, setiap hari ini kita masih diberi kesempatan bernapas, makan, belajar, dan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai gitu kan. Bukankah itu alasan yang cukup untuk tersenyum? Kenapa? Kita harus selalu memikirkan hal-hal yang merumitkan dalam hidup kita, yang bahkan tidak dipikirkan saja itu malah akan membawakan efek ketenangan pada diri kita. Nih, ada suatu cerita yang menarik. Suatu hari ada seorang mahasiswa yang mengeluh kepada temannya. Dia ngomong gini, bahwa hidupnya ini
kayak penuh masalah deh, tugas menumpuk, uang cepat habis, dan nilai kuliah belum memuaskan gitu kan. Lalu temannya yang satu lagi tersenyum. Nah lalu ia berkata gini, kalau begitu coba lihat orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka mungkin rela menukar banyak hal hanya untuk mendapatkan kesehatan pada dirinya yang saat ini kamu miliki. Nah hadirin, apa coba reaksi dari mahasiswa itu? Saat dia mendengarnya, mahasiswa itu terdiam. Mungkin dalam dirinya berpikir kan, lalu mulai menyadari bahwasannya masih banyak hal nikmat yang masih seharusnya kita syukuri. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya senyum merupakan sedekah. Artinya sesuatu yang sangat sederhana ternyata bisa berdampak sangat dahsyat, nilainya sangat besar di sisi Allah. Padahal hal itu tidak mengeluarkan harta yang banyak, itu tidak sampai mengeluarkan tenaga yang begitu lelah. Kita hanya membutuhkan satu hal, ketulusan dalam hati, dengan ridho Allah, dengan niatan ingin menyenangkan hamba Allah, teman-teman, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Hanya satu, ingin membuat suasana mereka menjadi baik, tulus dengan hati, maka insya Allah itu akan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Coba nih, bayangkan jika setiap orang nih hadir di ruangan lalu membiasakan tersenyum kepada orang tua, teman, dosen, tetangga, atau masyarakat sekitar gitu. Lah tentu saja lingkungan kita akan terasa seperti lebih nyaman, lebih tenang, bahkan lebih bisa menyenangkan. Karena apa? Tidak ada rasa rawat-rawat yang kayak lesu, lemas gitu kan, tidak bersemangat sekali, kelihatannya madesu gitu kan. Nah teman-teman nih, senyum juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah ketika seseorang tersenyum, tubuh itu menjadi lebih rileks, pikiran terasa lebih tenang. Karena itu banyak sekali orang mengatakan bahwasanya senyum adalah obat yang paling murah dan paling berharga. Karena apa? Tidak setiap manusia bisa mudah memberikan senyumannya. Tidak semua manusia bisa tersenyum dalam kondisi hidupnya yang terlalu banyak dia pikirkan, padahal masih banyak kenikmatan yang dia dapatkan. Nah hadirin, teman-teman yang berbahagia, mari kita belajar untuk tidak terlalu serius menghadapi kehidupan. Bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab, tetapi kita itu menjalani hidup dengan secara sederhana dan menerima lapang dada. Nah, jika hari ini kita melakukan kesalahan, maka itu harus menjadi pelajaran. Jika hari ini kita mengalami kegagalan, maka itu harus menjadi pengalaman. Jika hari ini kita menghadapi masalah, yakinlah bahwasannya masalah tersebut tidak akan selalu ada di dalam diri kita selamanya. Itu akan berlangsung. Itu ada waktu, itu akan terus berputar, tidak akan selamanya menetap pada kita. Terkadang ada di atas, terkadang kita ada di bawah. Maka dari itu kita syukuri apa yang ada. Maka jangan biarkan senyum hilang. Selagi masih bisa tersenyum, maka kita harus tersenyum kepada siapapun, pada orang-orang yang kita cintai, orang tua, teman, kerabat, dosen, bahkan lingkungan masyarakat. Nah, setelah semua yang saya katakan, mari saya mengajak teman-teman untuk selalu tersenyum kepada setiap orang, untuk menjadi tanda apa? Syukur itu tuh tandanya apa?
tandanya bersyukur kepada Allah atas nikmat apa yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Hadirin teman-teman yang saya hormati, akhir kata, mari kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, semangat, optimisme, dan terasa kurang lengkap nih kayaknya kalau kita belum tambah kata-kata. Kita kasih kata-katanya dulu untuk pidato kali ini. Hidup tanpa senyum bagaikan sayur tanpa garam. Apa artinya? Hidup ini akan bisa kita nikmati, tapi akan kurang lengkap dan kurang berwarna. Kita harus bisa menjalani hidup ini mengikuti arus saja. Namun dalam perjalanan mengikuti arus ini, mengikuti arus hidup ini, tidak dilengkapi dengan perasaan bahagia dan berwarna. Itu maksudnya. Ya, sekian mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.